Bilang, Van, subscriber lu masih segitu tuh, lu nggak beli subscriber? Saya pingin bisnis, bukan saya pingin bisnis, tapi masyarakat butuh apa? Kenapa harus ada yang keempat itu? Karena gue lihat banyak orang sukses, tapi mereka menegasi hal-hal yang tadi lu sebut itu. Tidak harus kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kapasitas mesin tiap orang tidak sama. Beda ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di MSco Channel. Balik lagi sama saya Irfan. Hari ini ya seperti biasa kita tetap ngobrol sama Cak Bagio dalam acara Esensi. Nah, bro, hari ini gua mau ajak diskusi yang agak sedikit mikirin teman-teman kita yang lagi nyari kerja. Ya. Gak apa-apa ya? Yuk. Ya, lu silakan lu berpikir kira-kira mungkin ada hal yang mau lu sampaikan dalam bentuk teori ataupun apa. Tapi gua akan mulai dengan umpan lambung dulu ya. Jadi begini. Kompas.com ya itu gue baca dulu nih bro. Jumat 8 Januari. Ya. Masih Belum terlalu lama ya. Belum terlalu lama. 8 Januari 2021 kemarin. Ini dia mengutip apa yang disampaikan salah seorang peneliti dari Indef. Dia bilang bahwa pengangguran di tahun 2021 ini akan bertambah sejumlah 3,6 juta orang. Ini datang dari apa? Dari dua faktor. Yang pertama itu adalah 1,1 juta itu disebabkan oleh pandemik. Ya. Ditambah yang satu lagi di tahun 2021 ini itu akan muncul tenaga kerja baru dari mereka yang baru lulus. Ya. Jadi totalnya 3,6. Ditambah sama tenaga kerja terbuka yang mereka udah siap dari kemarin kerja tapi belum dapat kerjaan. Jumlahnya adalah 10,4 juta. Sehingga kalau gue total kurang lebih sekitar 14 juta orang di tahun 2021 ini bakalan mereka bingung mau ngapain. Para pencari kerja ya. Mereka lagi looking for a job. Pertanyaan gue adalah apa yang bisa kita simpulkan dan kira-kira apa pendapat lu situasi kayak gini nih bro? Kita mengerucut aja ya bahasan kita supaya karena waktu kita juga tidak. Ya, yang pasti kan mereka nyari kerja susah. Ya. Iya kan? Aku titik tolak diskusinya mulai dari gini saja. Ketika seseorang lulus kuliah lah bayangin, lulus kuliah begitu. Kan ada 4 opsi itu. Yeah. Opsi pertama adalah dia melanjutkan studi, yang S1 ke S2 atau yang S2 lanjut ke S3. Opsi kedua dia kerja di pemerintahan, jadi teknokrat misalnya ya. Yang ketiga dia kerja di swasta. Okay. Yang keempat jadi entrepreneur. Nah, masing-masing opsi itu aku tidak bilang satu lebih baik dari yang lain. Ini masalah kau itu apa yang kau inginkan kan itu beda-beda ya. Apa kalau saya ingin mengabdi untuk bangsa dan negara, bekerja di pemerintah ya silahkan. Atau saya ingin belajar bekerja di swasta ya silahkan. Ingin mandiri, entrepreneur. Jadi ada 4 opsi itu yang ada di depan mata teman-teman atau adik-adik kita itu terutama yang mau lulus atau barusan saja lulus, karena aku yakin yang lulus tahun ini tahun 2020 serapannya pasti sedikit ya, karena yang ada Van, yang ada itu sekarang ini kita nih Irfan sama kamu sama aku dan kita kan bikin usaha ya sudah sekian kapan sih kita di 2007 14 tahun yang lalu ya. Jadi yang ada sekarang industri kalau kita lihat bukan nambah tenaga kerja ya, ada mengurangi tenaga kerja. Awalnya kepaksa harus bekerja working from home, lama-lama dilihat working from home ternyata perusahaan bisa jalan lah, ya. Akhirnya apa? Diminta untuk cuti tidak dibayar. Lama-lama di PHK beneran. Sehingga yang ada bukannya menyerap tenaga kerja baru, yang ada mengurangi tenaga kerja yang sudah ada. Itu buktinya. Jadi 1,1 juta itu adalah angka yang dikeluarkan dampak daripada COVID. Kemudian tenaga kerja banyak di layoff. Ya. Nah jadi gue juga menarik sebetulnya. Kalau gue lihat di banyak tempat sekarang trennya adalah mereka mencoba mencari hal yang selama ini banyak sih sebetulnya orang membahas tentang kata entrepreneurs. Tapi kan kalau kita ngomong entrepreneurs kan juga ya tidak semudah itu. Ya. Iya kan. Nah kalau konteksnya itu adalah bahwa setiap orang punya potensi sukses. Kan kita bahas kemarin di talent kan gitu ya. Tapi kemudian pada akhirnya juga ya banyak sumber daya yang mereka mungkin sudah punya di satu sisi tapi mereka juga belum lengkap di sisi yang lainnya kan. What do you think about that, brother? Ini buat teman-teman yang masih
muda terutama, ataupun mereka yang sudah kerja tapi mereka memutuskan untuk mempunyai rencana entrepreneur, kira-kira apa sih tips dari lu kira-kira? Yang sering terjadi itu kan ikut-ikutan ya. Ada teman sukses di bidang ini yang ikut. Benar. Dia cepat sekali, sudah berapa tahun dia sudah bisa beli mobil, padahal dulu belum apa-apa ikut. Jadi faktor ikut-ikutan ini aku pikir banyak ya, Terus dia bikin satu bisnis di satu kota, temen dia waktu kuliah, dia balik ke kotanya, misalnya di Surabaya, bikin itu sukses. Nah, aku itu dari daerah, misalnya aku dari Tegal, terus aku pikir karena temanku di Surabaya sukses bikin bisnis itu, lalu aku pikir aku di Tegal juga bisa sukses. Belum tentu gitu kan. Jadi ikut-ikutan teman belum tentu itu adalah yang terbaik. Yang terbaik ketika kita memulai bisnis itu. jadi dasarnya kita ngomong dari dasar dulu. Ada dua pendekatan kan ya kalau kita memulai sesuatu, membangun usaha itu. Yang pertama namanya inside out, dalam keluar. Yang kedua outside in. Inside out itu artinya begini, gue itu mau bisnis apa, lalu gue bikin bisnis itu. Kalau outside in adalah masyarakat butuh apa, lalu karena masyarakat butuh itu, aku memberi solusi terhadap itu. Yang bagus mana dulu tuh? Tentu saja outside in dong. Jadi tetap saja kalau kita bicara sesuatu itu kita melakukan analisa kebutuhan. Kebutuhan butuh ya, bukan keinginan ya, bukan kemauan tapi kebutuhan. Butuh sesuatu yang harus di-serve. Misalnya kayak begini nih. Kalau orang haus itu kan lu kehausan banget. Haus kan lu butuh minum. Lu pengen minum es teh itu bukan butuh. Itu pengen, mau. Tapi kalau butuh itu butuh minum. Lu lagi kehausan terus gua datang bawa air putih, gua jual 10.000, pasti lu beli. 100.000 pun lu beli. Karena kondisi sangat kehausan. Kenapa? Karena lu butuh minum. Nah, jadi yang nomor satu, teman-teman analisa ketika melakukan sesuatu itu kadang begini. Saya pengen bisnis, bukan saya pengen bisnis, tapi masyarakat butuh apa. Nah, itu yang diidentifikasi dulu. Cari dulu apa kebutuhan masyarakat. Jadi nomor satu dalam bisnis itu adalah kita menganalisa, mendefinisikan apa kebutuhan dari calon customer kita itu. Baru kau bikin solusi itu. Terus kalau itu nomor satu, nomor 2-nya berarti ada. Iya dong, ada 4 nih. Berapa? Satu-satu dulu ya, ada 4. Yang pertama tadi adalah. Yang pertama kita harus tahu butuhnya dulu apa. Okay. Butuhnya dulu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu supaya optimal hasilnya ya, optimal. Aku tidak menyebutnya maksimal, Van ya, tapi optimal. Bedanya apa tuh? Optimal itu artinya begini. Kalau kapasitas mesinku itu 100 cc, dia itu bisa melaju di 200, misalnya 150 km per jam. Berarti yang paling optimal jadi 150 itu. Lebih dari itu meledak nanti. Lebih dari itu. Jadi bukan semaksimal mungkin lalu menghalalkan segala cara, enggak. Tapi optimal result dari optimum result dari sumber daya yang kau punya. Jadi itulah kenapa aku bilang kita tidak harus memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau memang kapasitas produksi mesinmu kapasitas produksi 100, masih cuman produksi 50, berarti belum optimal ini. Kalau kau bisa leverage sampai dengan mendekati 100 berarti optimal. Tapi kau paksa supaya maksimal belum bisa meledak itu. Oke. Makanya kalau aku bilang, aku ingatkan lagi teman-temannya, tidak harus kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kapasitas mesin tiap orang tidak sama. Beda-beda, ya, kita main di optimum result di masing-masingnya. Nah, kalau buat teman-teman yang seumuran sama kita yang punya anak, itulah kenapa kita harus tahu kapasitas anak-anak kita. Tidak harus memperbandingkannya, karena optimum result masing-masing anak beda. Nah, balik lagi ke tadi ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa needs-nya dulu. Kita harus tahu needs-nya, kebutuhannya apa. Nah, supaya kita bekerja itu tidak sumpah setelah kita tahu kebutuhan, kita harus berusaha menyamakan ketika ada kebutuhan. Kita cari apakah aku punya bakat di bidang itu. Ini sambung lagi dengan teori tentang bakat. Betul. Jadi rumus dasarnya sederhana. Aku nyebutnya the G-spot of success. G-spot of success itu artinya, tahu G-spot ya? Gua ngeri ngebahasnya. Tapi kita sudah G-spot nanti teman-teman cari sendirilah di Wikipedia. Atau button of success lah. Button of success. Tombol sukses. Tombol sukses. Jadi kalau itu dipencet sukses. Adalah ketika kita melakukan usaha, entrepreneur misalnya, berada di satu titik, di mana titik itu adalah titik tengah dari 4 lingkaran. Satu, tentu saja ada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, titik di mana aku melakukan usaha itu sesuai dengan bakatku. Yang ketiga, sesuai dengan minat, passionku. Dan yang keempat,
titik itu tidak melanggar norma atau peraturan yang ada, sistem nilai yang aku percaya. Jadi kalau kau berusaha, bidang usahamu tepat di tengahnya, nah itu potensi suksesnya sangat besar. Kenapa harus ada yang keempat itu, men? Karena gue lihat banyak orang sukses, tapi mereka menegasi hal-hal yang tadi lu sebut itu. Ya ini mungkin hal yang perlu lu sampaikan ya. Lu boleh nggak emphasize ke sana tuh, bro? Karena manusia itu kan ibarat rumah dengan 4 kamar. Kau dan aku itu ibarat rumah. Kamar kita ada 4 kan, kamarnya itu. Pertama kamar fisik. Yang kedua kamar sosial. 3 kamar intelektual. Yang keempat kamar spiritual. Kita itu punya kamar spiritual itu. Di Indonesia adalah negara yang percaya sama agama, negara beragama, percaya sama Tuhan. Kalau usaha yang kau lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, dengan norma masyarakat, pasti tidak tenang hidupmu. Padahal kita itu berusaha, bikin sukses. Salah satu indikator sukses adalah pikiran hati yang tenang kan. Macam mana kau punya duit banyak tapi hati tak tenang? Karena gue kemarin kepikiran tuh, karena ada teman gue bilang, Van, subscriber lu masih segitu tuh, lu nggak beli subscriber. Karena bisa jadi tuh, bro. Iya. Itu masuknya kemana tuh? Yang keempat tadi dong. Balik lagi kita ingin tenang ya dalam. Jadi kita mendefinisikan sukses itu dalam skala yang luas ya, tidak terlalu partikelir gitu, tidak terlalu spesifik. Karena ada beberapa teman mendefinisikannya sebagai uang. Enggak juga. Kita itu rumah 4 kamar. 4 kamar itu harus sering dikunjungi, dibersihi, jendelanya dibuka supaya udara masuk, angin masuk, kemudian sinar matahari masuk. Sehingga sehat itu rumah. Apa? Itu tadi fisik, emosional, sosial, intelektual, spiritual. Oke. Nah, maka kita harus kejar 4-empatnya, jangan cuma salah satu. Oke, jadi kita balik lagi nih ya, bahwa untuk memulai bisnis kita harus tahu dulu tuh apa needs yang ada. Dari. Jangan sampai kan banyak kejadian gini, misalnya nih, gua misalnya jago bikin nasi goreng. Ya. Ternyata di luar kan udah jelas tuh, red ocean lah ya. Apa itu red ocean? Mungkin ada yang belum terlalu ini. Red ocean itu udah banyak orang yang jualan yang sama kan, sehingga apa? Komputernya sudah sabrak-abrek. Iya, terus kita berdarah-darah, makanya disebut dengan red ocean. Nah, artinya, tapi mungkin ada orang juga yang dia highly optimis gitu kan, gue pasti bisa deh gitu kan. Sehingga apa pada akhirnya? Sebetulnya needs itu banyak, tapi juga penyedianya kan banyak. Iya. Kan gitu tuh, bro. Ya. Berarti kalau kayak gitu kita juga harus mengkaji lagi dong, bahwasanya gue bisa sesuatu, tetapi ternyata di luar peminatnya udah ada yang mengcover gitu kan. Apakah gue harus mengganti apa yang gue bisa tuh? Enggak juga dong. Ada yang menarik dulu dari pelajaran dari salah seorang bapak entrepreneur Indonesia ya, almarhum Pak Bob Sadino. Bob Sadino, iya, oke. Ya, kalau teman-teman belajar entrepreneur, saya menyarankan untuk baca-baca tulisan beliau atau melihat video-video beliau. Nah, ini sedikit ke tips ya jadinya ya. Jadi Om Bob itu pernah bilang kalau mau usaha itu kuncinya 3, dia bilang. Yang pertama, be the first. Jadi ketika belum ada orang menyediakan solusi itu, kaulah jadi yang pertama. Gue udah nggak bisa jualan nasi goreng. Misalnya gini, nih orang di lingkungan gue tuh kalau malam, apalagi lingkungan ini dingin, seneng makan, seneng ngemil, dan sukanya ngemil agak berat karena dingin. Sehingga kalau sudah sore tuh senengannya nasi goreng. Mereka butuh nasi goreng. Lalu kau bikinlah di situ. You are the first. Tapi ternyata fakta di lapangannya kau bukan yang pertama, sudah banyak. Iya, yang ke-12. Sudah ke-12, sudah ke-20 bahkan. Sehingga sudah kau istilah tadi kalau dalam manajemen disebut red ocean, sudah berdarah-darah itu persaingannya. Maka kalau nggak bisa jadi be the first, kita masuk yang kedua. Apa itu? Be the best. Tapi kan kalau be the best kita susah, karena harus ada pembanding dong. Exactly. Jadi berarti nasi gorengmu harus paling enak, the best, dibanding yang lain. Berarti harus diadu. Katakan ketika diadu, harga yang sama, punyamu paling enak. Tapi kan lu aja masih pemain baru bikin nasi goreng dibanding yang sudah tahunan, kemungkinan kecil kan? Mereka nggak percaya. Iya, kemungkinan kecil karena bisa jadi ada orang yang sudah masuk ke level kompetensi yang sudah sangat kuat. Karena masih ingat kemarin atau teman-teman yang belum sempat lihat konfirmasi, saya cerita ada satu teori ketika seseorang melakukan sesuatu pada 10.000 jam, dia sudah masuk ke level mastery sehingga dia achieve peak performance. Nah, makanya nih, temen gua jualan nasi goreng itu sudah bikin nasi goreng, sudah melewati 10.000 jam. Berarti dia sudah master dalam pembuatan nasi goreng. Gua masih seminggu.
lalu gue berharap bisa mengalahkan dia, agak berat. Agak berat. Maka kalau satu, be the first tidak bisa, kita masuk nomor 2, be the best. Nggak bisa. Kalaupun itu berat, masuk nomor 3. Apa itu? Ini pelajarannya Bob Sadino almarhum ya. Ini semoga jadi amal jariah dari beliau. Be different. Jadi berbeda. Berbeda dong. Sehingga kalau istilah gue begini, ketika ada 100 orang berpakaian seperti kamu, pakai baju putih, terus ada 1 orang berpakaian baju merah, mata kita pasti melihat yang baju merah. Karena beda. Bisa jadi yang baju putih itu lebih keren dari yang baju merah atau yang baju yang lain. Tapi kenapa? Because you are different. Karena kau berbeda. Nah, itu kita bicara tips sekarang ya. Bicara tips ya. Jadi aku balik lagi ya. Ketika kita tahu ada kebutuhan di masyarakat dan aku ingin memberi solusinya, berat Mas, saya kan baru lulus, belum sejago mereka. Ya udah, istilah gue gini bos. Tapi saya optimis Mas. Iya, tapi tidak boleh blind optimis dong. Lu asal optimis tapi ngukur diri juga. Makanya lebih dalam dari optimis itu namanya be realistic dong. Gue itu orang baru masuk di industri ini, besar kemungkinan gue secara kualitas mungkin berat ngadepin mereka. Itu kalau begitu apa? Bisa jadi pilihan ketiga. Be different. Katakanlah kalau jual bakso lu segitiga kayak baksonya kayak gitu. Iya, artinya kalau dia tidak punya ide yang genuine, yang original kan? Maka dia yang sekarang beredar itu ada istilah ATM itu kan? Ya, amati. Ya, pokoknya lu kalau sukses lu cuman cukup ada 3 kata kunci kata itu. Ya, amati, tiru dan modifikasi kan begitu. Tapi kan tidak semudah itu juga. Yang ada teman-teman ATP. Apa itu? Amati, tiru, plak. Jadi total benar-benar copy paste doang berarti. Nggak bisa gitu dong. Amati, tiru, modifikasi. Makanya kan gini, kita balik lagi. Ada 3,6 juta tambahan pengangguran tahun 2021 ditambah 10, sekian juta, total 14 juta yang nyari kerja. Lalu opsi nyari kerja tentu tidak semudah di tahun sebelum adanya Covid. Lalu kemudian keinginan untuk entrepreneurs itu kan menggoda pikiran mereka. Sehingga apa? Mungkin apa yang kita bahas hari ini adalah lebih kepada mengingatkan untuk berhati-hati kan gitu. Apa sih yang mungkin bisa lu bayangkan prediksi bisnis di tahun 2021 ini? Siapapun kita saat ini adalah kata kuncinya adalah stay relevant. Sekarang juga banyak yang mereka di situasi Covid malah dia menanggung keuntungan yang luar biasa. Pahami konstelasi bisnis yang ada sekarang. Bisa jadi strategi senjatamu tahun kemarin itu sudah obsolete, irrelevant.